Maya Muyu. Penyanyi gak selesai nyanyi malah level. Gemes banget lihat sih. Gue paling demen deh kalau orang pakai seragamnya kenceng begitu di lengan. Pengen gue cubit ya Tio. Iya Tio, ketat banget deh. Gue orangnya gregetan Tio. Gemes, gemes. Itu bukan seragam Yo, emang baju renang. Oh baju renang? Iya. Lo pakai baju renang Tio? Lo mau lihat kalau Tio telanjang nggak? Maaf. No. Oh kungfu panda. Iya. Oke, ayo jangan bengong, Gue mau bilangin dia, diet. Lu aja gendut, Det. Judul hari ini, judulnya adalah Siramlah cantik main rebana. Kutumplak. Di sebelahnya ada si Aya. Hai kamu semua yang ada di sana. Hei kamu semua yang ada di sana. Semangat ya puasanya. Kemarin yang tugas siapa? Aku. Lu? Iya. Pasti gara-gara ada Dita juga. Berapa ini? Kemarin Bagas, Oma. Bagas. Berapa? Kemarin Bagas. Bagus katanya. Berapa kemarin? Ya sebelumnya bagus kan Dita 12. Dia? Ikut dia 12. Berarti kan memang harus. Lo gak terima lo? Lo habis lebaran gak usah balik deh. Kata gue juga apa, lu jangan ngelawan dah. Tahu ngapain lo balik sempit Jakarta? Hei, kita belum ngasih kado lu. Belum ngasih kado nih gimana nih? Lu ngide-ngidein Beliin aja kue orang. Holland Bakery, Oma. Kemarin gua ajakin patukan buat aja kata lu. Ngapain sih gak usah dikasih? Ngapain orang kayak gitu dikasih? Dan gua setuju sama pendapat lu. Ini gue berubah pikiran. Gak usah udah. Gak usah, ya udah. Nah kalau ngasih dia Maya abis lebaran aja Jeng. Abis lebaran banyak kue kan di rumah ntar kita kasih. Ngomong-ngomong, Gugi apa kabar Gugi? Gugi udah mendingan cuman masih alergi obat. Alergi obat mulu. Ya, obatnya udah ganti. Cuman pas udah Berisik. Yuk, sekarang ini kita kedatangan. Obatnya kali alergi dia, bukan dia alergi obat. Kita kedatangan Sakit. wanita cantik yang kebanjiran job saat di bulan puasa. Masih. Kita panggil ini dia, Inara Dia mau sakit dari. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya, silakan. Inara Rusli mendulang cuan stripping sebulan penuh selama Ramadan. Alhamdulillah. Iya ya. Selain pas di acara buka puasa di bulan Ramadan, apalagi sih kegiatannya Inara? Iya bisnis juga, karena kan aku ada masih alhamdulillah, aku kan ada brand ini fashion aku sendiri. Ada yang snack juga. Ada yang snack juga, jadi aku barengin gitu karena kan aku belum ada toko offline-nya. Kalau udah sebesar Kaigun kan masya Allah ya udah ada toko offline. Proses sayang, proses betul, dan kan proses Kaigun juga kan nggak instan. Ya, jadi benar. karena aku juga baru mulai 1,5 tahun ini, jadi akhirnya aku gencerin di di event-event bazar di online-nya sama offline-nya di event-event bazar gitu. Jadi alhamdulillah selama bulan Ramadan ini udah belasan event bazar aku join buka buat. Iya. Jadi organik, bagus, organik nikmatin proses. Mengenalnya by proses ya. Betul, karena kan aku nggak idealis, aku tuh nggak mau sampai istilahnya nyuntik dana. Kan ada yang maksudnya setiap orang beda-beda ya strateginya. Kalau aku tuh bener-bener nggak mau pakai uang orang, maksudnya nggak mau minjem, nggak mau ngutang kayak gitu. Takut nggak bisa ngelunasinnya. Oke, tapi gimana sih cara kamu bagi waktu sama anak-anak, sedangkan tahun ini kan juga full ngisi acara Ramadan? Ini dia nih, Masya Allah, memang harus pinter-pinter lah time manajemennya. Aku sempetin supaya pulang itu sebelum mereka merem gitu, kalau bisa ya. Dan istilahnya berangkat itu saat mereka masih di rumah. Jadi masih ada waktu untuk cerita, untuk ngobrol-ngobrol, untuk ngedekap mereka. Kadang anak-anak itu mereka hanya butuh didekap gitu, didekap, disayang, terus ditanya kabarnya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin dalam satu hari itu, kalaupun aku sibuk banget, harus ada dekapan dari aku gitu, kayak absen gitu loh. Berarti emang
udah pernah buka puasa bareng anak belum nih? Kan full nih kamu nih sebulan nih. Udah. Mereka datang ke beberapa lokasi? kali udah. Oke. Tapi kalau anak-anak ada yang protes nggak kok tahun ini kayak Bunda sibuk deh gitu? Enggak sih, kalau protes enggak. Tapi kalau buka bersama, jujur Ramadan tahun ini aku hitung jari buka puasa sama anak-anak itu baru 2 kali kayaknya ya. Sama bener, Inara. yang sama dedinya, terus sama ini kemarin sama neneknya. Aku juga sih di rumah gitu, anak-anak aku, Bilkis juga sama anaknya Igun tuh seneng banget didekep kalau aku pulang kayak gini nih. Ngebekep. Astagfirullahaladzim. Dekap tuh, dekap, pelukan, bukan. Tapi emang kalau pas pulang tuh kalau anak kita lari, papa gitu seneng ya dengernya ya. Takut. Hah? Kalau sampai anak lu yang itu, yang boneka dia lari, dia, papa, sekampung kabur semua, ngerti gak? Makanya kan sekarang depan rumah gua kan tadinya Rengas namanya. Sekarang gua ganti jalannya. Keramat, Gang Keramat. Oh, Gang Keramat. Biar lebih horor. Iya, nggak apa-apa. Emang kan orang udah mulai datang ke rumahnya Igun sekarang. Gini, Wen. Kenapa emang? Silo, gini. Sekarang kita ada foto anak-anak bukber bersama dedinya, ini dia. Iya. Bahasa Indonesia nih ya. Ini di Gimana? Pik. di apa sih kemarin nama restonya? Aku lupa lagi. Oke, ini memang udah janjian. Udah janjian. Jadi dari seminggu sebelum kita dinner bareng, udah janjian, dedinya yang minta. Karena kata dia, ya haruslah ada, maksudnya walaupun 1 atau 2 kali bukber sama anak-anak, supaya mereka tuh nggak kehilangan momen, kayak gitu. Orang kan, masa anak-anak mereka ini kan nggak bisa terulang, Iya. gitu. Memang dari Inara sendiri. Iya, dari inisiasi dari aku dan dedinya anak-anak. Kalau momen lebaran nanti ketemu dedinya juga dong. Lebaran ya, insya Allah. Oke, jadi anak-anak bisa hari raya juga sama dedinya gitu. Iya, anak kan kasihan ya kalau misalnya mereka nih masih anak-anak, masih belum mengerti alasan orang tuanya pisah. Ya. Jadi kalau misalkan mereka ngelihat anak-anak lain lengkap gitu sama orang tuanya, aku nggak mau gitu mereka sampai ngerasa hal tersebut. Aku nggak mau mereka ngerasa ada kecemburuan sosial gitu, yang akhirnya mereka nanti tumbuh jadi orang dewasa yang kekanak-kanakan karena ngerasa kurang kasih sayang kayak gitu. Oke, tapi gimana sih perasaan anak-anak bisa bukber bareng dedinya? Rasanya ya aku happy karena anak-anak bisa terpenuhi kebutuhan figur dan kasih sayang mereka akan seorang ayah. Apa yang diobrolin di saat lagi bareng-bareng gitu? Ngobrolin apa ya, kalau aku sama dedinya sih nggak banyak ngobrol sih, terus terang aja. Paling soal sekolahnya anak-anak kayak gitu, kebutuhan anak. Kalau yang lebih banyak ngobrol sama dedinya ya anak-anak gitu. Biar mereka ada bonding juga lah. Sama dedinya. Oke, nah tapi gini, gimana sih perasaan anak-anak udah Ya tadi, Dut. dengar. Dengar. Kayak pakai kerudung manja. Jadi kedengeran. Kalau dari anak-anak aja sendiri sih. nih ya, nanti kan berarti kan lebaran juga ada dedinya juga nih. Ada nggak sih mereka kepengen liburan gitu? Enggak sih, kalau untuk saat ini mereka belum request minta liburan kemana gitu. Tapi kalau tiap kali mereka request liburan ya pasti insya Allah sebisa mungkin aku turutin gitu. Dari aku ya. Kita usahain. Kalau dari dedinya kan memang karena ada rules ya soal parenting yang mana anak-anak gak bisa diajak keluar kota gitu sama dedinya. Tapi kalau mau nginep di rumahnya ya boleh-boleh aja gitu. Jadi paling ya aku yang ngajak mereka untuk keluar kota atau keluar negeri gitu. Pokoknya kebutuhan untuk jalan-jalan keluar ya nggak perlu nginep, itu dedinya masih bisa untuk ngajak anak pergi. Tapi katanya kamu sering ajak anak-anak liburan ke luar negeri. Dibilang sering ya amin gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lah, Allah kasih kemudahan, Allah kasih rezeki. Mungkin ini juga bagian dari doa-doa mereka yang dikabulkan. Karena doa anak-anak itu kan tembus ya, nggak ada penghalang. Jadi ya Allah menitipkan rezekinya ya lewat aku. Akhirnya bisa bawa mereka jalan-jalan kayak gitu. Terus ada permohonan aku juga yang kayak anak-anak juga yang minta kayak, Mami, kapan kita ke Madinah lagi? Masya Allah anak kecil bisa rindu sama Madinah karena mereka pernah aku ajak umroh kan. Terus ya Allah aku langsung lemes gitu kan, langsung kayak
Doain Mami ya Nak, semoga Mami ada rezeki, semoga Mami bisa ngajak kalian lebih sering lagi bareng-bareng ke sana. Dan Allah ijabah itu tuh dengan ngasih aku kesempatan untuk buka travel. Jadi kayak Masya Allah ya, kayak semuanya dimudahkan. iya, kayak bulan Ramadan tuh kayak penuh keberkahan gitu. Di bulan Ramadan ini, kalau menggambarkan seorang Inara, apa yang kamu bilang mau gambarkan atau mungkin yang kamu ingin katakan untuk diri kamu sendiri di bulan Ramadan ini? Karena banyak rezeki berlimpah yang gak berhenti untuk Inara. Karena aku berusaha untuk terima setiap keadaan, setiap takdir Allah, bahkan sampai setiap judgement orang-orang, aku semua terima. Karena esensinya gini, aku terima diri aku ini seorang hamba. Analoginya seorang hamba itu kan, yang kita tahu ya, hamba saya itu kan seseorang yang pakai baju compang-camping, bukan? Kita semua tuh hamba di hadapan Allah. Jadi aku gak ngerasa diri aku spesial. Maka ketika orang salah paham, orang ngejudge aku, jadi aku yang kayak, ya udah, let it be, kayak let them be. Jadi yang penting aku tetap fokus sama tujuan aku buat anak-anak. Aku tetap fokus bahwa karir aku, hidup aku sekarang, aku buat Allah aja gitu. Jadi ya akhirnya semuanya udah diatur gitu ya. Iya, akhirnya Allah tuh nggak buta. Allah tuh maha mendengar semua doa, semua tangis air mata kita. Jadi ketika kita berserah diri benar-benar dengan ketakwaan, jadi ya Allah juga mengabulkan semua doa-doa kita. Jadi ya berlimpahnya rezeki juga itu berkat ketulusan hati anak-anak mendoakan orang tuanya. Betul. Gitu ya. Betul. Dan sampai sekarang ini rezeki yang enggak ya kecukup, bahkan dikasih lebih terus gitu ya. Itu yang mungkin Inara sangat bersyukur di poin itu gitu ya. Iya. Jadi Inara ini ngelihat Inara dan juga tumbuh kembang anak-anak nih. Iya. Ya. Apa yang ingin Inara sampaikan untuk anak-anak kalau mereka nonton, atau mungkin ada yang menyampaikan sama anak-anak? Assalamualaikum Lala, Ali, Along, anak-anak soleh, anak-anak salihah. Kalian gak perlu merasa rendah diri dengan keadaan orang tua yang terpisah, dengan keadaan mami yang gak bisa ngeluangin waktu ke kalian lebih banyak. Seperti pada saat dulu, tapi satu hal yang kalian harus tahu, mami bangga sama kalian. Dan kalian harus tetap menjadi anak-anak yang takwa sama Allah, yang selalu sadar bahwa Allah selalu ngawasin kalian, yang selalu bersyukur bahwa Allah gak pernah ninggalin kalian dan selalu memberikan kalian nikmat melalui orang tua yang alhamdulillah masih hidup, masih bertanggung jawab untuk kalian. Itu aja. Semangat. Nanti kita akan kembali ya, tetap di Brownies obrolan manis. Hey.